Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Ayunda. Dan aku Isinya. Kami mahasiswa Prodi Akuntansi semester 2 Stiken Blitar. Kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai akuntansi sektor publik. Yuk ikuti kami. Pepatah mengatakan, Tak kenal maka tak sayang. untuk itu yuk kenalan dulu sama akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan proses pengukuran, pelaporan, dan pengawasan keuangan pada sektor publik seperti pemerintah, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, dan organisasi non-profit. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik. Di dalam akuntansi sektor publik, kita mempelajari banyak sekali materi. Salah satu materinya akan kita bahas kali ini, Yaitu investasi sektor publik. Investasi pada sektor publik sering disebut dengan investasi publik. Investasi publik merupakan investasi yang bersifat nirlaba atau non-profit yang dijalankan oleh negara atau pemerintah dan bersifat resmi untuk membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber pembiayaan investasi ini berasal dari APBN atau APBD. Pada sektor publik diperlukan adanya investasi karena investasi merupakan salah satu bagian penting dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan pada sebuah sektor publik. Menurut Madiaswo tahun 2009, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik ada 4. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Proyek yang tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang kedua, inflasi. Penilaian investasi harus mempertimbangkan tingkat inflasi, karena semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi pula kerugian yang akan ditanggung. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Risiko terjadinya kerugian akan semakin tinggi jika investasi naik. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, dan tidak adanya jaminan keamanan, juga kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko kerugian. Yang keempat, capital rationing merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan perankingan pada rasio manfaat atau biaya, ataupun juga dapat menggunakan model pemrograman linear. Investasi dalam sektor publik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek meliputi deposit berjangka waktu 3-12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Lalu pembelian surat utang negara pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian SBI. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini dibagi 2 menurut sifatnya. Yang pertama, permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dimaksudkan untuk mendapatkan dividen. Yang kedua, non-permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sekian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dikasih info mas Le. Stiken Blitar lagi membuka pendaftaran mahasiswa baru loh. Stiken merupakan kampus ekonomi di Blitar yang memiliki segudang prestasi. Stiken berlokasi di Jalan Masrib nomor 59 Kota Blitar. Selatannya Bank BNI itu loh, pasti semuanya tahu. Kampus yang unggul dalam bidang teknologi dan memiliki satu-satunya galeri investasi yang ada di Blitar Raya.
Di Stiken menyediakan kelas pagi dan kelas malam. Jadi, buat teman-teman yang kerja, bisa banget loh daftar kuliah di sini. So, mari bergabung di Stiken Blitar dan raih masa depan impianmu.